Matahari terbit dari barat, timur. Mampus, maksud gue timur. Mampus, gue mulai psycho. Dari timur, di selatan, you're right. Selatan. Gue pecinta graphic tee. Oh, you do. By the way, Benji loh, guys. Ini graphic tee, very great. And it fits my size, which is great. Karena mereka inklusif banget. Dari ukuran S sampai XL ada. Gue tunggu sponsornya. Only insaneyear.com. Kalian sebelumnya udah kenal satu sama lain belum? Belum. Sama sekali. Okay. Wait. What do you think my name is? Jonathan? Kenapa? Kenapa? Gak ada sebenarnya, itu kayak just a random name Okay. keluar di kepala. I think I would guess you're Stephanie or Michelle. Bisa gitu karena kalau nama Stephanie or Michelle tuh sometimes most of my friends look quiet tapi sebenarnya quite kayak talkative gitu loh. So I would guess that. Gue bakal tebak kayak itu. And you guys name is? Gue dulu jawab ya. Iya. Nama gue Damian. Nama gue Angel. Angel. Ada temen deket gue Sama-sama jauh. SMA gue Angel. What's your first impression of me? You're very quiet. Lo tuh kayak apa ya? Kalau kayak stereotypical orang bilangnya kayak she's a nerd. You know, kayak karena dia quiet gitu. Tapi I learn buat gue tuh kayak not to judge people by their covers. Karena nggak semua orang kayak gitu. Tapi that's impression gue. Kalau first impression gue ke Damian, Yeah. kayak apa, DJ di radio persis banget. I knew it. Oh ya. Kayak apalagi ini nggak nolong nggak sih? Nggak nolong banget. Ini makin jadi. Terus kayak apa ya kelihatan orangnya suka bersosialisasi gitu loh. Gila. Ya. Itu kebalikannya loh. Sebenarnya in real life gue tuh nggak gitu. Gue tuh very quiet. Tanya Ili tuh I known her for almost kayak 10 years, almost 10 years. Novi tuh hampir dari 6 tahun. Gue tuh quiet. Orang Ili yang approach gue dulu kayak lo orang Indonesia ya dulu kayak gitu. Jadi gue kayak oh my god, gue emang aslinya diam. Sekarang ketemu mereka lah gue jadi mulai aktif ngomong. Tapi kalau saya first impression lo, gue bener sih emang orangnya lebih suka diem. Tapi tergantung orangnya, kalau misalnya cocok gitu baru gue bisa bapak itu misalnya. Lo sign-nya apa sih? Hah? Apa zodiac sign? Leo. Oh, dominating. Tapi gue ininya sionya kelinci. What is that? Kalau kelinci apa itu maksudnya? Kalem. Oh, kelinci kalem ya? Berarti kita beda umurnya jauh. Emang ya? Oh, that's the next question. You're a dragon, right? Gue dragon, gue sure dragon. tahun berapa? 88 gue. 99. Gue bisa jadi orang tua lo sekarang. Bisa. Lo denger ujangan gue sekarang ya? Gila tuh, Dua lo SD. TK itu tahun 2003 ya? Oh my god. Gue lagi hobi-hobinya lagunya Christina Aguilera, Dirty. Gila lo. Aduh, oh my god, gue jompo anjing. Oke. Bedanya 11 tahun. 11 mas 10. Oh, 11. Kan 88 ke 99. Oh my god, nggak mau ngobrol lagi. Sedih. Oke. What is something that you don't want to change about yourself? That's a interesting question karena gue sempat nanya sih karena gue sempat kayak mikirin tentang ini kayak apa sih yang karakter yang gue nggak mau ganti karena kan gue sering gue sama adik gue my parents suka ada argumen gitu loh kayak lu mesti begini lu mesti begitu ya kan karena suka kayak lu sebabnya begini makanya lu certain things lah gitu lalala. Gue pengen apa ya gue tuh sempat mikir apa ya kalau gue ikutin sesuai yang mereka demand berarti gue jadi orang lain gitu kan. Yeah. Terus gue jadi mikir apa ya kalau gue ya nggak mau ya. I think perfectionist deh kalau gitu deh. Perfectionist gue dari kecil. I do have that kayak kalau if it's not certain way gue nggak jalanin atau gue nggak ambil gue pokoknya nggak approve gitu. Pokoknya harus sampai perfect or close to perfect yang gue mau. Standarnya tinggi gitu. Ya, ish, lumayan. Ini kalau misalnya boleh sharing yang setelah gue nggak mau ganti dari diri gue sendiri tuh prinsip hidup misalnya kayak tentang integritas gitu. Misalnya kayak ya jadi gue tuh dulu ini
cerita sedikit pas SMA Yeah. itu gue SMA di mana kalau misalnya nyontek dikit itu langsung DO. Pas di kampus itu orang kan beda-beda jenisnya kan, terus kayak di kampus itu ya ada yang nyontek, ada yang ini, ada yang itu, terus Yeah. ya kadang-kadang lumayan tempted buat ikut arus dosa gitu, Yeah. tapi kayak ya gue udah janji sama diri sendiri bahwa gue orangnya nggak mau Kontak. ikut yang nggak benar gitu. Kalau misalnya emang gue berprinsip untuk melakukan yang benar, ya udah lakuin aja yang memang benar itu. Susah nggak sih kalau lu kayak kuliah kan sometimes kalau orang yang ngikutin rules biasanya kan dicap kayak oh you're such a nerd, you know, you're not like kayak lu rebel sedikit-sedikit gitu. Lu gimana kayak how do you kayak you know Biarin aja. Biarin aja. Ada repercussion karena kan kalau kayak gitu kan repercussionnya biasanya kayak gue dulu ya lo nggak ditemenin banyak orang karena itu kayak lu culun banget sih jadi orang gitu. Oh, gue sih lebih milih punya sekian teman yang bisa dihitung pakai jari tapi orang bener daripada punya banyak tapi bikin nggak enak gitu, bikin Hence principle. bener. bikin jadi drama, jadi hidupnya terombang-ambing nggak jelas, ngapain ngikip orang-orang yang nggak sefrekuensi sama kita, nggak usah lah. Amen, gila ya kalian tuh hebat banget sih waktu kecil. Gue tuh lebih insecure loh, gila, gue insecure banget. Name one thing you wouldn't change about your body. Oh my god, ini kayak question buat gue sebenarnya. Anyway. Kaki. Why? Bentuknya bagus. Nice. Kalau misalnya exercise juga, kalau legs enggak, tapi ya itu kayak lebih ke arah bakat genetik. Oh no. Gue sih banyak sih yang mau gue rubah sebenarnya. What came to my mind ya dulu tante gue bilang bibir lo itu kayak orang yang mau dibuat orang tuh operasi tuh maunya kayak gini, kayak gede gitu loh. Jadi gue kayak okay, big lips not that bad. Itu doang sih. Saya pengen rubah. When do you finally know or love yourself? Baru-baru ini ya sebenarnya, sekitar tahun lalu. Iya, sekitar Juni What tahun makes lalu. you kayak start kayak realize gitu? I had to. Harus dimulai saat itu juga, kalau nggak kesehatan gue jadi taruhannya. Do you mind kayak sharing? Iya, nggak apa-apa. Jadi waktu itu gue kena eating disorder. Okay. Dan itu gue nyampe, jadi ini tinggi gue 160. Terus waktu itu beratnya nyampe 42. Itu kalau di BMI udah underweight. Terus gue itu dulu mulai diet dari Maret 2018. Terus dari Maret 2018 itu nyampe ke sekitar Mei 2019 itu mens gue stop. I see, okay. Tapi gue nggak bisa jelasin ke orang tua. Nah, orang tua gue ini tipe yang cukup perhatian, jadi mereka ini dari gue pertama kali dapat mens itu nanya, gimana rutin nggak gitu, ada masalah nggak gitu. Nah, gue tipe anak yang juga tidak bisa berbohong pada orang tua. Jadi ketika waktu ditanya seperti itu, ya udah mau nggak mau jujur. Enggak tuh, udah nggak mens 3 bulan, panik lah mereka. Terus bilang, kenapa? Terus bilang, nggak tahu ya. Sebenarnya itu gue tahu bahwa itu gara-gara diet gue tuh ekstrim, tapi gue nggak tahu how to describe that to my parents gitu kan. Terus ya udah dibawa ke obgyn pertama, persis bilangnya kamu harus lebih banyak makan, lebih banyak istirahat gitu-gitu. Do they recognize itu kayak eating disorder, apa mereka pikir kayak lu cuma kurus aja gitu? Iya, pas pertama kali dokter lihat tuh dia bilang kamu kurus banget, dia bilang kayak gitu. Tapi dia bilang kamu ada eating disorder gitu? Enggak. Kan itu bukan ranah mereka, tuh ranah ya beda lebih ke lagi ya. psikologi gitu kan. Terus ya udah, waktu itu cuma dikasih obat hormon, tapi obat hormon itu cuma bisa memacu untuk one cycle. Kalau ya cuma dipakai sekali gitu kan. Terus tapi gue lihat di Google sepertinya obat hormon itu tidak bagus buat dipakai jadi solusi jangka panjang. Akhirnya gue stopin. Terus nyokap gue nanya lagi, Dek masih stuck? Aku bilang iya. Terus ya udah ke obgyn yang kedua dan yang ketiga. Nah yang pas ketiga ini pokoknya itu selama perjalanan itu gue udah kayak berkali-kali nyari cara gimana cara supaya bisa jelasin ke orang tua, cuma nggak bisa karena ketika dalam kondisi kayak gitu nggak cuma fisik lo tapi kayak mental lo juga berantakan banget gitu. Jadi kayak mau ngomongin ke mereka tuh nggak bisa nemu kata-kata yang pas dan emosi yang tepat gitu. Mau ngomongin dikit udah keburu nangis, terus kayak orang tua gue bilang, hah? Berarti ini memang kayak lo ada psychological juga karena kan ya gimana ya, unless lo experience kayak itu lo orang nggak tahu cara respond to orangnya gitu yang lagi ada suffering that thing. If you're comfortable sharing kenapa lo bisa sampai kayak that
kayak Oh. diet gitu loh. Alasannya rada stupid sih, gara-gara gue ngeliat No, foto there's no stupid reason. Nggak ada. gara-gara Nah. gara-gara gue ngeliat foto gue terus gue kayak minder gitu, kayak ngeliat ih kok gue gendut kayak gitu, terus Yeah, kayak waktu itu berjanji bahwa di liburan selanjutnya tidak akan seperti itu gitu kan, terus keterusan. Oh, nggak ada outside. Pressure. Itu terjadinya dari kecil. Jadi gue diet itu sebenarnya ada dua fase besar fase diet dalam hidup gue. Yang pertama itu pas SMP ke SMA, tapi yang itu masih cukup sehat, masih nggak apa-apa, dan mental gue juga nggak kenapa-napa. Tapi emang pas itu banyak ya omongan dari kerabat kayak lu kegentan gini. Iya, malah always the closest gitu kan. Terus pas yang kuliah itu, yang pas 2018 sampai 2019 itu sebenarnya omongannya nggak banyak, cuma yang dulu-dulu jadi keinget semua. Nah, yang dulu-dulu jadi keinget semua. Terus waktu itu juga gue jadi nggak tahu gimana, gue dulu ceritanya jadi mengenali buat hitung kalori. Waktu itu defisit gue sangat besar gitu kan. Sampai akhirnya kayak dropnya juga lumayan parah gitu dan cepat. Dan secara mental tuh takut makan, bener-bener kalau misalnya makan tuh berasanya kalau nggak takut guilty. Terus kalau misalnya guilty tuh berasa kayak perlu workout buat compensate gitu. Kalau misalnya nggak workout, gue nggak bisa tidur semalaman. Kayak kepikiran terus. Jadi obsession ya? Iya, jadi lama-lama jadi ya kayak gitu. Terus kalau makanan juga, kalau misalnya makanan yang not healthy food gitu, jadi kayak kepikiran terus juga gitu. Iya. Kayak ya udah pas yang 2019 itu udah yang udah ke dokter obgyn 3 kali kan. Yang 3 kali ini akhirnya dokter ini bilang, kamu udah cek berapa kali? Terus bilang ini 3 gitu kan, 3 kali. Terus dia bilang, ini kamu harus cek hormon. Tadinya gue nggak ada niat sama sekali untuk membebankan orang tua, tapi karena dibilang harus cek hormon gitu, dan ada orang tua ya mereka mendengar pasti akan dilaksanakan. Ternyata mahal banget gitu. Terus kayak gue merasa lebih apa ya, lebih nggak enak gitu, kayak ya elah ini cuma gara-gara gue pengen kurus terus jadi orang tuh bikin keluar duit banyak, kayak penting bet sih gitu loh. Terus akhirnya kayak ya udahlah, coba dibuang pikirannya tuh, coba berani buat menerima. Tapi lo bisa gitu ya, kayak langsung switch gitu loh. Oke, this is like kayak lo nggak boleh beban. Berarti orang tua yang bikin lo yang kayak, oh shit, ini I've done too far, so I think you should terakhir balik lagi gitu ya, jadi orang tuanya. Trigger yang lebih besar itu sih. That's good though, maksudnya kayak congratulations though, lo udah overturn lo punya itu. Iya, tapi kalau dibilang kayak switch lampu gitu. Benar. Kalau dibilang kayak switch lampu gitu enggak juga sih, soalnya begini. Progress itu begini. Berarti masih ada, sampai sekarang kalau itu kayak masih ada nggak sih urges yang kayak... Masih, tapi nggak sekuat dulu. Jadi kayak sekarang cuma kayak self suggestion dikit, kayak bilang, "Udahlah itu nggak apa-apa." Ya udah gitu. Kalau dulu tuh lebih panjang lagi ceritanya gitu. Did you go to therapy though? Kayak lo masih pergi atau masih sampai sekarang masih ke therapy? Dulu tuh cuma ke psikiater sekali, tapi kurang membantu. Terapi di sini kok memang. Nah, makanya kurang membantu banget. Terus ini untuk hal ini Instagram sangat bantu. Jadi waktu itu gue di Instagram nggak tahu gimana, kepikiran apa, gue nyari hashtag kayak body positivity gitu-gitu. Terus di sana tuh banyak terapis, terus dietitian yang udah certified gitu, mereka ya menyebarkan informasi yang benar gitu kan. Terus kayak ya mereka tuh banyak yang open DM gitu loh. Jadi ada sekitar 3 orang yang gue kontekin satu-satu, gue ceritain satu-satu gitu. Terus mereka sebenarnya sama sih, 3-tiganya bilang sebenarnya nggak bisa diberi konsultasi lebih lanjut karena ini sebenarnya harus face to face gitu. Tapi ya udah untuk video call gitu bisa ya, tapi nggak ya. Bayar, dan gue nggak ngerti gimana caranya untuk pakai dolar gitu-gitu. Terus ya udah akhirnya dia cuma ngasih saran gini, dan 3-tiganya sarannya mirip-mirip gitu kan. Ya buat ngelatih pemikirannya segala macam, ya udah ikutin aja. Berarti ini dong, berarti kayak psychologist dari luar sih, lebih karena mereka tuh ada protokolnya gitu loh, lebih bagus kalau di sini tuh. Ini sebabnya gue pernah dulu pergi sekali, mereka tuh ada kayak basically mereka bukan like kayak what's the thing, kayak mereka nggak bakal approach untuk, mereka tuh kayak nggak mau dengar sebenarnya, setengah nggak mau dengar. Jadi kayak gue dapet yang di Menteng waktu itu, nggak disebutin sih namanya apa. Gue di Bandung. Dia itu di Menteng. Pertama dia cuma dengar terus kayak basically that's it, digeser, kamu dikasih kayak selebaran ini loh,
kita tuh apa ya, ada Tuhannya, jadi talk Iya. about religions. Iya, Jadi kayak mirip-mirip sih. basically tuh ignoring the problems, gini loh cara fixnya, bukan kayak apa sih lo root problemnya di mana, terus kayak pelan-pelan gitu. Nah di Amerika tuh lebih kayak gitu, kayak di luar negeri tuh lebih, mereka tuh lebih ada, I don't know, kayak Step ada, to step ya gitu. ada sistemnya, mereka ada caranya, mereka tuh equip untuk hal begitu gitu. Kalau di sini tuh memang nggak bisa, makanya orang makin parah di sini. kalau Iya, menurut gue. makanya di sini bingung gitu kalau nyari Iya. pertolongan itu di mana, ya udah akhirnya coba ngehubungin yang si Iya. orang-orang ini gitu, dan mereka sangat open untuk membantu. Iya. Puji Tuhan. Ya bagus sih, mereka kayak gitu sih, that's good. Ya, Wow, it's so deep. That's so good, deep. yeah. Wow, bener. ya, karena menurut gue orang kayak there's a stigma kalau orang ngomongin kayak gini tuh kayak, Mental health. ya it is mental health, tapi makin gak diomongin, Makin gak ngerti harus gimana. karena gak hal yang lain aja deh. Orang tuh kayak ada yang kayak, ini beda topik ya, tapi konteksnya sama. Kristen Wiig yang komedian itu, dia kan pemalu banget, dia bilang dia tuh ada problem ini fertility. Dia tuh nggak tahu, dia bilang gue nggak bisa hamil segala macam, tapi dia bilang gue orangnya private, tapi at the same time dia kayak cerita pengalaman dia. Karena apa? Dia bilang gue nggak dapat informasinya karena orang semua pada diem. Iya. Nah jadi dia bersyukur sama orang yang open up, jadi mereka tuh dapat informasi. Dan I think that's what you did today gitu loh, lo kasih tahu, hey ini loh caranya atau gimana. I think it makes people less lonely lah kalau dealing with this problem gitu. Sebenarnya intensi gue datang ke sini sebenarnya buat nyelipin ini, karena Hey. pertama kali Gaby ngundang itu dia bilangnya buat masalah body shaming itu, gue tau oh ini bisa diselipin gitu, soalnya gue selalu terbuka soal hal ini ke orang-orang siapapun gitu, pasti Yeah. gue ceritain karena ini bukan aib. Yeah. Toh ini Yeah. ya sesuatu yang harus dihandle gitu. Yeah, but I mean obviously body shaming is like it's the theme of my life juga gitu loh. Root itu panjang. Kalau gue kan memang gue memang dari kecil gede kan. Terus akhirnya weight loss dah. Akhirnya gue pernah waktu high school gue turun. Gue kecil banget. I think you guys saw the photos ya gitu ya. Gue tuh kayak beda banget gitu loh. Beda banget. Tapi at the time gue nggak happy karena gue pikir kalau lu kurus, lu disayang orang. I think gitu. Jadi selama gue period gue kurus tuh waktu gue umur 17 sampai gue 21 lah gitu. Gue tuh kurus terus. Tapi during that time gue nggak inget rasanya happy. Iya. Jadi itu yang gue kayak sekarang gue mulai Can relate. inget, oke, ini nggak it doesn't work. Tapi at the time gue pikir ya udah kurus aja. Karena semua orang people talk to you nicely, lebih Iya. better, lu dapat treatmentnya baik, Iya. gue bisa dapat coffee gratis waktu itu, kayak everything is good lah gitu semua. Tapi ya body shaming itu gila sih, itu parah banget. Main game banget sih. Tapi kalau gue cuma sejak gue ke US sih waktu itu lebih accepting aja, lebih mulai ngerti gitu loh, kayak it's okay sometimes. It's not like kayak gue aware gitu, there is some health issues with bigger body yang everybody itu nggak bisa deny gitu loh. Pasti ada, as long you're working on it, it's fine gitu. Gue cuma lebih kind lah, lebih gentle sama diri sendiri aja. Tapi gue liat kayak emang negara-negara Asian Gimana ya, mereka tuh lebih emang ada certain kayak quote unquote kayak rules, Iya. the way people live. harus begini. Ya harus begitu, harus begini. Gue pernah ngomong ke nyokap gue actually kayak like 2 weeks ago, karena gue sama adik gue kan, I think we're talking about kayak futures and stuff gitu. Akhirnya gue bilang ke nyokap gue, dan nyokap gue I think get it gitu loh. You know, kayak my brother itu kan lebih standard, apa kayak you know kayak typical guys lah kerja ya gimana. Nah ini yang lo persepsi lo, gue bukan DJ, gue desainer juga, gue kayak mereka, tim desainer juga. Gue bilang ke nyokap gue, you know kayak being myself aja udah susah, gue bilang. Kenapa? Gue di industri yang predominantly feminine tattoo. Iya. Terus gue bentuknya begini lagi, gue bilang udah gitu. Gue masih tinggal with parents, gue segala macam. My brother like this, like that. Itu lo coba mikirin deh, susah loh sebenarnya kayak gitu. And I think she finally got it gitu loh. Karena itu kayak gue baru belajar nih term ini, microaggression. Kayak mereka ngomong kayak lo mesti begini, lo mesti begitu. Lo ngefek banget. Buat gue itu ngefek loh. Jadi ya gue cuma try to not, gue sama kadang-kadang
kadang-kadang those things pengaruhin, kadang-kadang Muncul di enggak. kepala gitu Iya, aja gitu itu kan. jahat sih, inner saboteur. Iya. Tapi ya as long kita working on it, like, it's fine. Things will be okay. You know. Yeah. Wow, so good. Ya nggak sih? Yeah. Tinggal kurang satu, air mata nggak sih? Okay. Have you ever received negative feedback about your body growing up? Ya, almost all the time sih. Cuma yang kayak tadi kita ngomongin gitu loh, kadang-kadang enggak, lo gendut enggak sih. Cuma dia kayak lebih apa ya? Misalkan kalau orang, nggak muat ya baju lo ya, kayak gitu loh, kayak lebih micro gitu, microaggression. Sama ini sih, gue nggak pernah sharing ini ke orang banyak. Jadi dulu tuh kan kamar gue sharing sama adik gue, terus kan biasanya kamar masih kecil kan, waktu itu udah siang, kita lagi liburan, tidur sampai siang, terus bokap gue datang sama temennya, dia datang, terus dia kan baju gue tidur pasti angkat dong, ya nggak? Iya. Gue tuh ada stretch mark di sini, terus dia om itu bilang, iya ya kamu tuh anaknya tuh ada si Dam itu ada stretch marknya gitu. Bokap gue bilang, iya makanya tuh dia masih dihina orang dulu baru kurus. Bokap gue tuh kalau ngomong memang begitu gitu. Cuma gue kan tidur, gue pura-pura diem aja. Gue cuma kayak oh shit, gue nggak nangis atau gimana sih, but it does stay with you gitu loh, kayak what you are right now is not good. Itu translate-nya ke situ ultimately gitu. Jadi ngelawan itunya itu yang constant battle every day gitu. Dan itu juga nggak sih kalau misalnya pas digituinnya tuh ada rasa kesel, terus nyampe next day juga masih berasa rasa keselnya. That's the thing, gue nggak berasa emosi kesel. tuh masih vivid gitu. Tapi gue nggak nggak kesel, berasa? gue kayak numb aja. Kayak it's a fact, ngerti nggak lo? Kayak oh matahari terbit dari timur. Mampus, maksud gue timur. Mampus, gue mulai psikotik ini gue. Ya kayak barat dari timur. Dari mana? Dari timur, selatan, you're right. Selatan, bohong deh. Iya kayak gitu. Jadi gue kayak, oke, alright gitu. Jadi kayak memang harus dihina dulu. Olahraga harus sekian, ngerti nggak lo? Jadi kayak ada balik lagi kayak those boxes yang kayak how you live your life gitu. Tapi sekarang sih gue bisa ngomong nyantai karena I don't give a Nggak dipikirin fuck lagi. anymore gitu. Iya, ya udah gitu aja. Berarti sih. saat itu kayak pasrah aja gitu, kayak Lebih kayak emang begitu ya. Gitu. Kayak terima aja gitu loh. Ya. Kalau lu tadi belum cerita nih. belum, tapi ya iyalah. Mirip-mirip ya gitu. iyalah ya dulu tuh biasa anak cewek tuh mulai badannya membesar tuh pas SMP gitu kan. Iya, Terus iya. ya waktu itu jadi di keluarga gue ini banyak atletnya. Sepupu-sepupu gue itu atlet basket, koko gue atlet badminton, nyokap gue dulu atlet aerobik. Terus kayak ini ada anak super gembul gitu kayak. Lu anak paling kecil ya? Iya, Oke. ada anak super gembul kayak ya udah kena lah gitu kayak kamu tuh kenapa nggak olahraga gini kayak gitu. Terus ya jadi membingungkan gitu, jadi kayak ya orang cuma ngasih feedback tapi nggak ngajarin apa-apa gitu. Itu nggak sih, itu problem yang ini cuma kasih suggestion tapi nggak kasih tahu how. Nggak Itu ngasih solusi. Ini balik ke itu ya yang tadi kita ngomongin tentang apa? Eating disorder. My God, gue nggak ngerti. Oke, gue nonton di opera kan waktu itu. This lady tuh juga kena anoreksia, dan dia tuh dikasih tahu sama this artis gitu kayak lo mesti kuat mentalnya, mesti begini, mesti begitu gitu. Terus dia lagi lemah-lemah, dia bilang how, and then Oprah tuh bilang, gue baru belajar dari interview itu, dia bilang kadang-kadang kita cuma jago kasih advice begini caranya, ini stepnya 1, 2, 3 satu buku, tapi sometimes the how-nya itu kayak itu yang susah, yang itu dia mesti nangkap dulu itu loh. Dan itu yang orang kadang nggak ngerti. Iya. I think. Iya. Fortunately. What is the nicest thing a stranger ever did for you? Oh, gue ada nih. Dikasih tester kue-kue kecil. Oh, that's nice, yeah. Iya. Because sometimes happiness comes from in small form, you know. Tapi gue paling kalau ini I always remember this trip ini. Waktu gue ke Osaka dulu 2 years ago, gue tuh kayak I was in like a solo trip gitu kan, gue ke Osaka.
ya pengen getaway aja lah, kayak recharge, refresh gitu. Gue jalan ke Osaka, waktu itu gue lagi beliin barang gitu loh buat adik gue deket mana ada gitu. Terus hujan gede banget, terus gue nggak bawa payung. Terus gue kayak alright, gue kayak oh shit, gue udah harus balik nih karena kereta gue udah tinggal. Gue tunggu di samping tuh nggak, udah bahasa kuyup, gue diam aja di samping. Terus this one lady bawa payung 2, dia satu payung, satu ini dikasih. Gue no it's okay, no dia push ke gue, terus udah dia langsung kabur. Terus gue kayak gila, gue nggak pernah experience a stranger giving me kayak anything, basically korbanin aja gitu dia punya satu barang buat gue gitu. Cuma maksud gue kayak ya itu menurut gue kayak itu literally that small act of kindness itu kayak really kayak influence the rest of the trip gitu loh, kayak bikin gue kayak lebih positif, lebih gimana ya, lihat ke dunia tuh lebih beda. I know it sounds like ekstra banget gitu ya, tapi it is kayak hal kecil kayak gitu bikin lo kayak senang banget. Iya, senang karena daripada dipuji-puji atau gimana gitu ya. Itu hal yang menurut gue kayak sangat positif gitu. Ada orang baiknya di dunia ini gitu. Pas lagi sangat dibutuhkan lagi itu benda itu. Which is crazy menurut gue karena itu kayak God send gitu loh. Just impressive. Maksudnya gue gak pernah experience kayak gitu lagi sih yet. Tapi itu paling memorable buat gue. Nama gue Angel, lahir tahun 99. Masih kuliah jurusan teknik kimia di ITB. Nama saya Damien. Lahir tahun 1988. I know. Gue fashion designer. Dulu actually sempat di senior you guys. Gue juga I'm working on my label. Terus juga my mom actually di bidang kutur juga, yang kayak dressmaking gitu. Jadi gue juga bantuin dia sekarang. Yeay! Good job you guys! Wih.